Konferensi pers pejabat Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang dihadiri oleh Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, Pimpinan OPD Lingkup Pemda Kepulauan Tanimbar, BMKG, Basarnas, UP3 Saumlaki, serta para camat terkait dengan gempa tektonik yang melanda Kabupaten Kepulauan Tanimbar pada Selasa malam sekitar pukul 02.47 dini hari waktu Indonesia Timur. Konferensi pers tersebut diadakan di ruang rapat Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar pada Selasa 10 Januari 2023. Dari konferensi pers yang diadakan, menyimpulkan bahwa sebagian besar kecamatan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar ini mengalami dampak dari gempa tersebut. Dari data sementara yang dikumpulkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kepulauan Tanimbar dengan rincian sebagai berikut. Untuk Kecamatan Tanimbar Selatan terdapat 32 tempat yang mengalami kerusakan. Kecamatan Warlabobar terdapat 11 tempat yang mengalami kerusakan. Dan Kecamatan Kormomolin terdapat 42 tempat kerusakan, serta Kecamatan Selaru dengan 4 tempat kerusakan akibat gempa tektonik tersebut. Berikut penjelasannya. Sampai dengan saat ini kami melakukan pengamatan kurang lebih sampai dengan jam 11.4933 waktu Indonesia Timur sudah terjadi 8 gempa dengan lokasi yang sama, tetapi kurang lebih dengan magnitudo yang relatif bervariasi dari 5,7 sampai terakhir 4,9 skala Richter. Mungkin untuk dampak kerusakan bisa dilanjutkan oleh Pak Kalan, mungkin itu informasi sebagian dari kami dari Stasiun Televisi Saumlaki yang selama ini bertugas dan bertanggung jawab untuk memberikan informasi kegempaan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Terima kasih. Secara keseluruhan Pak Bupati dan Pak Kapolda dapat saya sampaikan bahwa dampak ini terjadi secara menyeluruh di seluruh Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Namun pada detik ini data yang masuk di Kecamatan Tanimbar Selatan, yaitu yang paling dirasakan itu seperti di BTN, ada satu bangunan yang mengalami, tapi kemudian terjadi reruntuhan dan dia berdampak kepada 2 bangunan di sekitar. Kemudian berpindah lagi ke kediaman Ketua DPR, ada pagar yang mungkin termakan usia, ada di sebelah selatan itu juga roboh. Kemudian di Gunung Nona, kemudian ada di Desa Sifnana, kemudian di Kelurahan Saumlaki itu sendiri. Desa Laurat ini ada satu kejadian kematian ini sampai sekarang. Mungkin Pak Pendi mungkin nanti kita bisa klarifikasi sama-sama. Sebab tadi saya ditanya oleh Pusdal Ops, apakah ini dia meninggal ini gara-gara dampak karena bencana atau mungkin ada faktor lain. Kebetulan yang bersangkutan lagi menyelam, panah ikan di laut dan sebagainya. Ini yang perlu dipikirkan. Jadi tadi memang saya wanti-wanti menjawab bahwa tidak, bukan karena dampak dari gempa bumi sehingga peristiwa kematian itu bisa terjadi. Kemudian ada di Yungay, ada di Desa Wonda, di kantor Bupati sendiri di lantai 3, kemudian di Terbina Lapangan Mandria tempat upacara, kemudian di trotoar Saumlaki sendiri, di Kecamatan di sini ada juga di lokasi di Beringin 2. Itu ada bangunan hotel yang pernah Presiden datang nginap di situ, terjadi keretakan tanah lalu ada penjarangan sehingga ada berdampak ke bangunannya. Kemudian di Kecamatan Warlabobar, Pak Camat, mohon maaf walaupun tidak ada laporan, ini kita kumpul dari medsos yang berkembang. Jadi di Desa Karatan, di Desa Romblus ini yang ada juga dia korban fisik manusia tapi mengalami luka ringan saja. Kemudian di Desa Alusi Pambrian, di Desa Alusi Batiasi, Desa Adau, kemudian SMA Negeri 5 Adau sendiri. Nah sampai sejauh ini dari tabulasi yang lewat pos pelayanan siaga bencana, itulah hal-hal yang telah dilaporkan. Di sini pemangku
teritorial di wilayah Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Nah, upaya kami sudah untuk mendata sementara, untuk mendata per desa tentang kerusakan maupun kerugian dari masyarakat. Tetapi nanti akan kita samakan, akan kita cek ulang, jangan sampai hal-hal tersebut banyak yang kurang, tapi kita akan data ulang. Kemudian untuk Kodim bersama dengan instansi TNI lainnya akan membentuk posko terpadu yang akan siang ini sudah akan kami gelar. Saat ini sudah kami siapkan Pak Bupati dengan data-datanya, dengan perlengkapannya. Jika dibutuhkan, kami siap bergerak untuk membantu masyarakat Kabupaten Tanimbar. Demikian. Terima kasih atas waktunya. Saya langsung saja Pak. Saya menambahkan dari yang disampaikan oleh Pak Bradim tadi. Ya, tadi pagi kami sudah mengumpulkan beberapa data yang perlu kami sampaikan di sini, verifikasi dengan pihak BPBD selaku penanggung jawab dalam hal ini, sehingga hasil yang kita keluarkan di sini sama semuanya, tidak berbeda. Dan perlu juga kita sampaikan di saat-saat sulit demikian pasti ada yang mengambil keuntungan. Mungkin bangunan sudah rusak sebelum gempa, dilaporkan jadi perlu adanya verifikasi dari tiap-tiap kepala desa. Kemudian tadi kan sudah mengumpulkan beberapa data dari beberapa camat. Untuk lebih detailnya seperti yang disampaikan Pak Dadi tadi, dari camat ke kepala desa sehingga hasilnya satu kata. Demikian Pak. Sementara yang bangunan yang mengalami rusak ringan itu ada 105 bangunan. Kemudian yang rusak berat 9. Meninggal dunia kurang lebih 1 dan luka ringan 2 orang. Nah, mungkin itu saja sementara yang dapat saya sampaikan. Ada kesempatan pagi siang hari ini mungkin ada perkembangan lanjut akan kita koordinasikan lagi supaya nanti laporan yang akan dikeluarkan oleh pemerintah daerah itu adalah satu suara dari semua data-data yang dihimpun dari masing-masing bagian. Kami namun sudah dicabut warning tersebut, dan saat ini kita sampai pada kegiatan untuk mendata atau menghimpun informasi terkait dengan dampak daripada gempa yang menimpa Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan wilayah lainnya di Provinsi Maluku. Setelah mendengar informasi yang disampaikan oleh Bapak Ibu sekalian, satu kesimpulan bahwa kita perlu update kembali, verifikasi kembali data-data terkait dengan dampak dari gempa ini, terutama terkait dengan dampak kerusakan material, baik itu pada rumah warga, bangunan pemerintah, termasuk di dalamnya ada puskesmas, pustu, dan juga bangunan keagamaan, gereja dan lain-lain, mungkin ada masjid juga. Sehingga di sini perlu kerjasama kita semua agar data kerusakan material ini dapat diupdate secepatnya, mulai dari tingkat desa, di bawah koordinasi para camat tentunya, kemudian dihimpun oleh para camat untuk segera dilaporkan secara berjenjang ke tingkat kabupaten. Dalam hal ini kita leadingnya ada di Badan Penanggulangan Bencana Daerah, leading sektornya ya. Jadi informasi hanya satu pintu di BPPD, dan juga nanti BPPD diminta untuk tetap membangun koordinasi dengan Kodim, dengan Polres, dan juga dari Lanal sama Lanut, serta instansi vertikal terkait lainnya, sehingga data yang nanti keluar benar-benar data yang update dan valid, sehingga dapat dipertanggungjawabkan baik nanti kepada masyarakat, kepada pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat. Ini yang diharapkan, sehingga dalam rangka kedepannya, misalnya terkait dengan rehabilitasi atau perbaikan-perbaikan gedung bangunan yang rusak, kita punya data yang benar-benar data yang valid.